Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Santo Stefanus, martir pertama. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikerjakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah saya mengucapkan selamat Natal kepadamu yang pada hari ini mulai mendengarkan renungan dari Lumen Cahaya Indonesia. Dan di awal renungan ini, saya ingin Anda mendengar cuplikan khotbah Santo Fulgentius, seorang uskup Ruspe dari Tunisia. Pada hari seperti sekarang ini, katanya, kemarin kita merayakan kelahiran Raja Abadi di dalam waktu. Hari ini kita merayakan kemenangan seorang prajuritnya. Kemarin, raja kita mengenakan busana kedagingan, keluar dari istana rahim Santa Perawan, dan berkenan mengunjungi dunia. Hari ini, seorang prajurit meninggalkan tubuhnya, kemahnya di dunia, dan membawa kemenangan ke surga. Meskipun maha tinggi, Raja kita datang dengan rendah hati, dan ia datang tentu tidak dengan tangan hampa. Ia seakan-akan membawa serta harta besar bagi para prajuritnya. Harta yang tidak hanya membuat mereka kaya, tetapi juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk berjuang dan menang. Kurnia yang ia bawa adalah cinta yang membuat orang menjadi pengikut Tuhan. Itulah anugerah yang diterima Santo Stefanus yang kita peringati kemartirannya pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, cinta yang dibawa Kristus dari surga ke dunia mengangkat Stefanus dari dunia ke surga. Cinta yang pertama kali nampak pada diri sang raja segera bersinar dalam diri prajuritnya. Dan cintalah senjata yang dibawa Stefanus. Karena cinta kepada Tuhanlah Stefanus enggan menyerah
kepada orang-orang Yahudi. Bahkan ia berdoa kepada mereka yang merajamnya. Itulah inti bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul. Santo Stefanus percaya akan kuasa cinta hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul. Santo Stefanus percaya akan kuasa cinta Yesus yang turun dari surga untuk menebus dunia ia. Dengan kekuatan cinta Yesus telah mengalahkan serangan Saulus yang kejam dan membuat orang yang mengejarnya, yaitu Paulus di dunia ini, menjadi kawan di surga. Cinta yang tidak kenal lelah ingin mentobatkan seorang dengan kuasa doa. Kalau seandainya ia tidak dapat mentobatkan mereka dengan kekuatan kata-kata. This is the power of prayer. Saudara-saudari terkasih, Santo Stefanus adalah salah seorang diakon yang setia dan berpegang teguh pada firman Tuhan Yesus. Ia berpegang pada firman yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikerjakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Stefanus menjadi martir pertama yang menyerahkan nyawanya karena Injil dan karena percaya akan kuasa cinta Yesus kepadanya. Tidak ada sesuatu atau seseorang pun yang dapat menghentikan dia untuk menyatakan kebenaran bahwa Allah mencintai semua orang dan menghendaki mereka semuanya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Anak Allah yang ia percaya dan kepadanya ia mengandalkan hidup dan hari esoknya. Jadi pada hari ini kita menemukan sosok prajurit Yesus yang percaya akan kuasa cinta yang telah turun dari surga dan menjadi manusia bagi keselamatan seisi dunia dan semesta alam. Stefanus mau menegaskan kepada kita melalui kesaksiannya, dan karena kesaksiannya itu ia dimahkotai dengan persembahan terindah, yaitu penyerahan nyawanya bagi kemuliaan Allah dalam Yesus yang telah lebih dahulu mencintai dirinya. Maka kita yang baru saja merayakan hari kelahiran Yesus, baiklah kita juga menyadari bahwa cinta itu lebih besar dari kuasa maut dan kematian. Hai maut, di mana seratmu? Stefanus tidak takut dan ia percaya hanya kepada cinta Yesus kepada dirinya. Saudara-saudari terkasih, saya ingin menarik perhatianmu pada apa yang telah dilakukan oleh Stefanus, martir agung ini. Gereja menempatkan pesta kemartirannya tepat sehari setelah hari raya Natal. Gereja hendak menegaskan bahwa kita seyogianya menerima cinta Allah yang turun ke dalam dunia ini dengan hati gembira
dan semangat mengandalkan kuasa Allah yang sanggup melakukan apa saja, bahkan yang tidak bisa kita nalar. Dengarlah firman-Nya sekali lagi, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian untuk bersaksi, tetapi Ia memampukan kita untuk mencintai musuh-musuh kita dan berdoa untuknya agar mereka bertobat dan percaya kepada Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa semua orang. Mari kita belajar dari Stefanus untuk berserah diri pada Yesus dan mengandalkan Dia yang akan memampukan kita untuk bersaksi, menjadi sang pemenang seperti Stefanus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya akan kuasa cinta Yesus yang memampukan aku untuk bersaksi? Bapa yang Maha Baik, gereja telah menghadirkan Santo Stefanus, martir pertama pada hari ini, agar kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus hanya mengandalkan cinta-Mu yang telah mengasihi kami dalam Yesus yang lahir dan menjadi manusia. Berilah kami iman dan cinta Santo Stefanus kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.